mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar, jurusan Bimbingan dan Konseling Angkatan 1. Mengikuti Retaker UKIN Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nak Sakina hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi habis ulangan apa? Matematika sama bahasa Inggris. Mana sudah diselesaikan di semua soal-soalnya? Iya, tapi soalnya gampang-gampang susah. Yang penting jawabannya benar gitu. Kalau pengawasnya ya bagaimana? Baik. Baik. Oke, kalau selama ini nak tugas-tugas waktu pembelajaran daring sudah diselesaikan semua? Sebagian selesai tapi sebagiannya lagi enggak. Tapi mau aja diselesaikan toh? Iya. Kira-kira bisa diselesaikan dalam minggu ini semuanya tugasnya? Insya Allah iya. Oke nak, ibu mau tanya dulu sebelumnya, apa Sakina tahu kenapa ibu panggil ke ruang BK? Tidak. Sebelumnya pernah mengikuti kegiatan yang namanya konseling? Belum. Oke, ibu jelaskan dulu ya. Kan di sini ibu itu sebagai konselor sekolah atau dengan kata lain itu guru BK. Nah, guru BK itu sendiri tugasnya membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak dibantu Sakina dalam memecahkan masalah, baik itu dalam masalah pembelajaran, pertemanan, masalah pribadi, supaya kamu bisa memperbaiki ke depannya, ya. Oke nak, ibu mau tanya dulu sebelumnya, apa Sakina tahu kenapa ibu panggil ke ruang BK? Tidak. Sebelumnya pernah mengikuti kegiatan yang namanya konseling? Belum. Oke, ibu jelaskan dulu ya. Kan di sini ibu itu sebagai konselor sekolah atau dengan kata lain itu guru BK. Nah, guru BK itu sendiri tugasnya membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak ada. Tapi dalam proses pemecahan masalah-masalah itu, kamunya juga harus antusias menceritakan masalah secara jujur dan terbuka, tidak boleh bohong ya kalau memang mau dibantu sama ibu menyelesaikan masalah. Tapi kalau misalnya aku cerita masalahku ke kita, aman ya? Insya Allah nak, karena dalam bimbingan dan konseling itu, apalagi dalam pelaksanaan konseling individual, ada yang namanya asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan itu, apapun yang Sakina ceritakan sama ibu, insya Allah ibu akan menyimpannya sendiri dan hanya cukup kita berdua yang tahu, ya. Karena itu adalah kode etik dari tugas yang ibu emban selama ini sebagai konselor sekolah. Ya, jadi Sakina tidak perlu khawatir masalahnya diceritakan sama ibu, insya Allah aman deh rahasianya. Iya Bu, mengerti. Nah, baik nak Sakina, sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, sebaiknya kita sepakati waktu dulu ya. Kira-kira Sakina butuh waktu berapa lama nih supaya kita laksanakan kegiatan ini ke depannya? 40 menit. 40 menit. Oke. Jadi kita laksanakan konseling individual ini 40 menit ke depan ya. Tapi kalau misalnya permasalahan Sakina belum menemukan titik temu, kita masih bisa buat schedule janji pada minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Insya Allah akan tertangani deh masalahnya Sakina. Setuju. Oke, bagaimana? Apakah kamu sudah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Presensi absen kamu yang saya peroleh dari wali kelas dan laporan guru-guru mata pelajaran, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam itu dalam bulan November kemarin, saya lihat Sakina ada alfanya 5 alfa dan 3 bolos pada mata pelajaran agama. Kenapa itu nak? Merasa apa deh? Enggak, aku suka itu nak. Enggak suka guru agamanya. Apa benar begitu nak Sakina? Iya Bu, saya enggak memang bolos sama Alfa. Kalau ibu boleh tahu Sakina bolosnya kemana? Ke tempat warnet. Oh, ke warnet. Sama siapa ke warnetnya? Temanku yang dari SMK 2. Oh, teman dari sekolah lain ya. Terus kalau bolos janjian dengan teman di mana? Langsung ketemu di warnet atau Sakina ke sekolahnya?
Tidak, ketemu kak di depan warung yang di sudut lapangan. Oh, sudut lapangan sini. Kalau begitu, nah apa orang tua di rumah tahu kalau Sakinah bolos? Tidak, karena dia pikir saya pergi di sekolah. Kira-kira kalau orang tua tahu bagaimana nih tuh? Kalau Sakinah itu taunya orang tua kan Sakinah ke sekolah, tapi ternyata bolos. Kira-kira kalau orang tua tahu, oh ternyata anakku selama ini pergi ke sekolah alasan ternyata dia bolos pergi ke warnet sama teman-temannya. Pasti sedih dong orang tua tak. Ibu di sini tujuannya mengundang Sakinah ke ruang BK supaya ibu bisa menangani permasalahannya Sakinah dan Sakinah punya rasa tanggung jawab untuk perubahan dan pengarahan diri ke arah yang lebih baik. Iya bu, semoga bisa dibantu permasalahanku. Insya Allah. Nah, bisa Sakinah ceritakan sama ibu kenapa kira-kira sampai 5 kali bolos pelajaran agama dan 5 kali bolos. Oh maaf, maksud ibu 5 kali alfa ya, 5 kali alfa 3 kali bolos. Apa penyebabnya itu nak kira-kira? Nah, aku suka di corona karena suka sekali menyingkir. Oh, suka di sini di kelas, jadi Sakinah merasa tidak enak hati begitu. Apa ada perasaan cemas atau tidak nyaman nak pada saat pembelajaran agama? Iya bu, cemas sekali kalau misalnya pembelajaran agama baru disuruh semua membaca Al-Quran. Nah, takut di situ karena di situ. Oh, kenapa? Sakinah tidak bisa baca Al-Quran. Iya bu. Kenapa bisa nak tidak mau belajar baca Al-Quran waktu kecil? Pernah aja belajar di masjid, tapi itu hari guru ngaji kok keluar kota, jadi di situ tidak belajar lagi. Tidak pernah mencoba cari guru mengaji yang lain? Tidak. Atau minta bantuan sama kakak atau orang tua tak di rumah bantu supaya bisa mengaji? Sibuk semua ya, Oh, banyak sibuk. pekerjaannya. Oh, banyak pekerjaan orang tua. Bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Nah, apa ada selain agama yang bikin cemas atau tidak nyaman pada saat proses pembelajaran di kelas? Tidak bu, cuman agama di sana. Oh, cuma agama. Bisa Sakinah jelaskan bagaimana bentuk kecemasan dan ketidaknyamanannya pada saat belajar agama? Tidak tahu juga, karena kalau misalnya masuk di pelajaran agama kayak merasa ilfil, karena tidak tahu kalau membaca Al-Quran. Oh, ilfil sama guru agamanya? Iya, ditambah juga teman-teman bu. Oh, malah juga sama teman. Nggak suka ji guru agamanya menyindir-nyindir kekurangannya Sakinah di kelas. Nah itu nih juga, kalau misalnya tidak tahu ki mengaji, itu guru agama sering ki cerita begitu. Tidak tahu mengaji. Oh, disampaikan di depan kelas, disampaikan ke teman-temannya, itu yang bikin Sakinah tidak nyaman. Iya. Karena merasa memang tidak tahu mengaji di. Ditambah juga kalau guru agama datang pasti disuruh ki naik, ditunjuk ke atas untuk baca Al-Quran, surah-surah pendek, baru saya tidak tahu. Apa di kelasnya Sakinah cuma Sakinah yang tidak tahu mengaji? Tidak bu, sebenarnya banyak tapi di antaranya mereka tuh saya yang paling tidak tahu sekali. Oh begitu, berarti ada beberapa orang di kelas yang tidak tahu mengaji. Cuma di antara beberapa orang itu cuma Sakinah yang paling parah tidak tahu mengajinya. Gitu. Tapi apa kira-kira yang bisa bikin Ki merasa cemas sekali, takut sekali sama guru agama tak? Iya bu, karena saya termasuk orang yang tidak mudah melupakan hal-hal buruk. Hal buruk yang seperti apa itu nak Sakinah? Kan kalau misalnya naik ke atas pasti disuruh mengaji. Nah disuruh mengaji pasti diketahui ya, dimarahin sama itu guru. Nah kalau diketahui mah pasti teman-teman itu tidak tahu mengaji, jangan ditemani deh. Oh, jadi Sakinah takut kalau tampil di depan terus salah-salah diketahui sama teman-teman. Nah, jadi kalau sudah itu tidak ada yang mau berteman sama kita karena gaib. Nggak tahu yang mengaji, nggak usah berteman, begitu di pikirannya. Apa hal itu yang membuatmu cemas dan tidak nyaman selama pembelajaran agama? Nah? Iya bu, gara-gara itu juga yang disuruh mengaji, tapi kak jangan deh masuk pelajarannya bolos mah deh. Oh, itu penyebab utamanya Sakinah bolos mata pelajaran agama ya? Iya bu. Menurut Sakinah, apakah
tindakan yang Sakinah lakukan dengan membolos pada mata pelajaran agama itu sudah benar? Tidak Bu, aku sadar dia memang bilang tindakan itu salah dan bisa merugikan diriku sama keluargaku. Oke, begini nak Sakinah. Dari cerita Sakinah tadi kurang lebihnya itu ibu sudah memahami ya permasalahan Sakinah. Jadi sekarang tugas ibu itu bagaimana caranya bisa membantu Sakinah membina hubungan yang baik lagi dengan guru mata pelajaran terkhusus mapel agama ya. Selain itu supaya Sakinah juga tidak bolos lagi pada mata pelajaran agama dan mata pelajaran lainnya, dan Sakinah juga bisa lebih bertanggung jawab ya, lebih bertanggung jawab akan perbuatan yang dilakukan ya Sakinah. Ya Bu. Oke, baik, ibu akan membantu Sakinah untuk memecahkan masalah, tapi sebelumnya ibu mau tanya dulu, apa selama ini Sakinah sudah berusaha atau punya cara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Belum pernah ya. Apakah benar Sakinah cemas terhadap guru mata pelajarannya, atau terhadap cara pikir pada mata pelajaran itu? Maksud ibu, apa semua guru mata pelajaran agama yang pernah mengajar Sakinah baik itu di kelas 10, 11 dan sekarang ini, apa mereka sama-sama semua membuat Sakinah cemas ketika belajar agama? Tidak Bu, ada Ibu Musdalina sama Ibu Pak Anwar. Meskipun dia tahu dia tidak tahu kalau mengaji, tapi tetap dia apa namanya? Dimaklumi begitu. Tetap dibantu juga. Tidak pernah seperti kayak itu. Iya, ibu mengerti. Artinya mereka memang sama-sama guru agama, tapi Ibu Musdalifah dan Pak Anwar setidaknya tidak mempermalukan Sakinah di depan kelas begitu, dia jadi merasa nyaman nih kalau Pak Anwar atau Ibu Musdalifah yang mengajar ya. Tidak seperti Pak ini. Iya. Selama kamu meyakini hal tersebut, bagaimana perasaannya Sakinah? Puas Bu, tapi nilaiku juga terancam tidak tuntas, sehingga dianggap kayak siswa yang nakal. Kira-kira apakah sikap membolos ini akan kamu pertahankan terus atau mau dirubah? Kayaknya mau berubah karena merugikannya juga. Oke. Menurut ibu, bagaimana kalau Sakinah ubah dulu cara berpikirnya? Maksudnya Bu? Oke. Jadi sebenarnya masalah ini bersumber dari cara berpikir Sakinah yang salah terhadap guru mata pelajaran agama yang menganggap bahwa guru agama itu apa ya, membuat kamu cemas ketika kamu belajar, sehingga keinginan untuk belajar sudah tidak ada karena saking cemasnya, saking takutnya. Penyebabnya itu tadi cara berpikir kamu terhadap guru mata pelajaran itu, sehingga akibatnya kamu bolos lah untuk lari dari masalah seperti itu. Nah, sekarang kamu mulai mengerti apa yang harus Sakinah lakukan? Iya Bu, akan keluar nanti cara berpikirku tentang guru agama. Bagus, karena ibu sependapat kalau Sakinah itu memulai dari dengan mengubah cara berpikirnya. Iya Bu, tapi bagaimana caranya aku kurangi rasa cemas Bu? Oke, ibu mau kasih solusi dan saran. Sebaiknya Sakinah bisa memulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Yang pertama, sebagai siswa karena sudah membolos pada mata pelajaran agama, yang harus Sakinah lakukan pertama kali minta maaf pada guru mata pelajaran agama ya, dan sampaikan alasannya kenapa bolos. Sampaikan saja secara jujur apa adanya, sampaikan permasalahannya Sakinah supaya guru agama tak juga ini bisa mengerti selama ini yang dia lakukan juga tidak benar di mata Sakinah ya. Jadi tidak ada dusta di antara kalian, antara guru agama dan Sakinah. Selanjutnya mungkin Sakinah bisa menyelesaikan tugas-tugas yang tertinggal, karena kan selama Sakinah alfa dan bolos, otomatis Sakinah ketinggalan pelajaran. Ada beberapa tugas yang tertinggal, jadi tugas Sakinah melengkapi tugas-tugas tersebut. Caranya boleh meminta bantuan sama teman-teman di kelas ya, apa-apa saja tugas-tugasnya. Selanjutnya
apapun saran yang diberikan oleh guru agama itu merupakan masukan ya, anggap itu adalah masukan yang positif supaya Sakinah bisa berubah lebih baik ke depannya ya. Jangan dimasukkan ke hati ya nak ya Sakinah, karena guru di sekolah itu sama aja dengan orang tua tak di rumah, karena guru itu pengganti orang tua tak di sekolah. Nah kalau di rumah kan ada orang tua tak, kalau di sekolah guru-guru tak itu sebagai orang tua tak. Tidak ada itu istilahnya orang tua yang mau lihat anaknya tidak bagus toh. Nah, jadi saran yang diberikan oleh guru mata pelajaran terkhusus mata pelajaran agama itu harus diterima dengan ikhlas, dengan baik, karena itu tujuannya untuk perubahan Sakinah ke arah yang lebih baik ya. Dimengerti nak Sakinah? Ya Bu, akan kulakukan ini yang Ibu bilang. Oke. Satu lagi tambahan, karena supaya Sakinah bisa lebih baik juga ke depannya, alangkah bagusnya Sakinah lebih giat lagi untuk belajar membaca Al-Quran nak ya. Karena ketika Sakinah sudah bisa membaca Al-Quran, otomatis kecemasan dan ketidaknyamanan pada saat mengikuti pembelajaran agama ya, itu pasti otomatis akan hilang ya, akan hilang dengan sendirinya ketika Sakinah sudah bisa mengaji, walaupun masih di awal-awal masih belum terlalu lancar. Setidaknya Sakinah ada niat dan mau berubah lebih baik ke depannya dan mau rutin dan giat ikut belajar mengaji lagi ya. Nah, sekarang Ibu akan coba memberikan Sakinah pekerjaan rumah ya. Maksudnya ini supaya Sakinah berlatih dulu di rumah ya, sebelum meminta maaf kepada guru mata pelajaran agama yang terkhusus ya. Yang pertama itu Sakinah boleh deh berlatih di depan cermin atau di depannya orang tua tak, adik-adik tak, kakak-kakak tak, pokoknya anggota keluarga di rumah, bagaimana cara meminta maaf yang baik dan sopan ya. Berlatih begitu dulu di rumah supaya nanti pada saat minta maaf sama guru agama tak tidak canggung sama kita karena sudah berlatih di rumah. Terus masalah tugas-tugas tak, itu tadi minta bantuan Ki sama teman-teman di kelas. Kalau perlu bikin Ki buku catatan tersendiri, kita list semua mata pelajaran apa saja yang Sakinah tertinggal tugas-tugasnya supaya gampang terkontrol toh, oh tugas ini saya sudah kerjakan, oh ini yang belum ya. Selanjutnya untuk mengubah cara pikirnya Sakinah terhadap guru mata pelajaran agama, tadinya yang berpikir negatif terus sama guru agama, coba cari hal-hal positif apa yang dimiliki oleh guru agama tersebut ya. Pasti ada hal-hal positifnya, misalnya kalau ketemu di jalan dia selalu senyum atau selalu menyapa ya. Pokoknya hal-hal baik deh, hal-hal positif tentang guru agama tak, supaya pandangan-pandangan negatif tak yang tadinya itu tidak ada lagi, berubah menjadi pandangan positif terhadap guru mata pelajaran tak. Jadi setidaknya bisa mengurangi kecemasan tak sama cara berpikir yang buruk tak terhadap guru mata pelajaran tersebut. Nah yang terpenting yang satu ini juga, sampaikan Ki sama orang tua di rumah bahwa saya mau belajar mengaji mak, saya mau belajar mengaji pak, kalau bisa diambilkan guru mengaji gitu ya, disuruh panggilkan ustazah, atau bisa juga Sakinah belajar sama siapakah, sama mama atau bapak kalau mereka sempat ya. Kalau tidak sempat kan bisa belajar di masjid dekat rumah, ada masjid dekat rumahnya Sakinah? Agak jauh, oh ya. Atau mungkin ada tetangga tak yang bisa mengaji toh? Nah, bisa belajar sama orang-orang yang lebih pintar mengaji supaya Sakinah bisa lebih lancar dan bisa lebih cepat untuk membaca Al-Quran. Jadi setidaknya ada usaha tak dulu, ada effort tak untuk berubah. Selebihnya itu ya tergantung dari Sakinah, apa Sakinah dengan bersungguh-sungguh bisa belajar dengan baik. Kalau kita tuh sudah niat baik dari awal, nah insya Allah hasilnya akan baik juga di Sakinah. Iya Bu, terima kasih atas bantuan. Oke. Iya Bu, terima kasih banyak sudah bantu kasih saran. Oke, begini Ibu kasih catatan kecil ini ya supaya Sakinah tidak lupa apa-apa tadi yang kita sepakati, perubahan-perubahan apa yang bisa Sakinah lakukan di rumah ya. Jangan sampai hilang ya Sakinah. Iya Bu, terima kasih banyak sudah bantu kasih saran. Oke, begini Ibu kasih catatan kecil ini ya supaya Sakinah tidak lupa apa-apa tadi yang kita sepakati, perubahan-perubahan apa yang bisa Sakinah lakukan di rumah ya. Jangan sampai hilang ya Sakinah.
dari pelaksanaan konseling yang kita lakukan tadi itu, bagaimana cara berpikirnya sekarang? Apa ada perubahan dibanding dengan sebelum kita melakukan konseling? Iya Bu, sebelum saya konsultasi sama Ibu, saya pikir guru agama itu menakutkan ya. Nah, dengan itu saya cemas dan pikir kau bilang untuk bolos nih. Nah, setelah aku konsultasi sama Ibu, berubah nih, bilang. Oke, sekarang Ibu mau tanya Sakinah, dari pelaksanaan konseling yang kita lakukan tadi itu, bagaimana cara berpikirnya sekarang? Apa ada perubahan dibanding dengan sebelum kita melakukan konseling? Iya Bu, sebelum saya konsultasi sama Ibu, saya pikir guru agama itu menakutkan ya. Nah, dengan itu saya cemas dan pikir kau bilang untuk bolos nih. Nah, setelah aku konsultasi sama Ibu, berubah nih, bilang. Saya menyesal dan saya akan ubah cara pikir saya terhadap guru agama tersebut, dan saya menyadari bahwa kalau bolos Kak pasti banyak merugikan termasuk diriku sendiri. Baru sikapku juga itu kayak semacam salah. Oke, itulah yang sebenarnya Ibu harapkan ya Sakinah, dari cara pandang Sakinah, pola pikir Sakinah terhadap guru mata pelajaran terkhusus mata pelajaran agama. Mudah-mudahan kedepannya Sakinah bisa jadi jauh lebih baik lagi, bisa lebih berpikir positif dan bisa lebih bertanggung jawab dan tidak melakukan itu tadi pelanggaran-pelanggaran seperti bolos dan alfa ya, terus pada mata pelajaran agama ini ya Sakinah ya, dan bisa bertindak lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya, karena itu untuk masa depannya Sakinah sendiri ya. Dan kita juga tidak bisa merubah kalau bukan dari diri kita sendiri. Biar saya, guru agama, orang tua yang mau merubah sikap dari yang tidak bagus menjadi baik atau apapun itu, kalau bukan dari diri sendiri ya, bukan dari Sakinah sendiri, kemauan Sakinah sendiri, itu sama dengan nol ya, dikali nol kalau bukan kita sendiri yang mau. Jadi semua kembali lagi sama Sakinah ya. Ya Bu, pasti bisa Pak. Insya Allah, nah, kalau kita mau itu pasti. Oke, setelah kita melakukan proses konseling sejak tadi, nak Sakinah, kira-kira apa saja yang kau pahami? Yang saya pahami itu masalahku, mulai dari pikir bahwa guru agama itu menakutkan dan mencemaskan. Kemudian saya akan ubah cara pikirku untuk lebih bersikap positif, berpikir positif. Iya. Bagus sekali nak ya, karena kamu sudah mau mengubah pola pikirmu. Nah sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti kegiatan konseling ini? Saya bilang Ibu, karena sekarang bisa berpikir yang lebih baik dan positif. Oke, sudah merasa lega ya seperti itu. Alhamdulillah, Ibu sangat senang sekali ya mendengarkan perubahan-perubahan yang Sakinah sudah sampaikan tadi. Kira-kira Ibu mau tanya, kapan Sakinah mau memulai usaha-usaha yang telah kita sepakati tadi? Setelah pulang dari konser ini, mau Kak belajar mengaji, mau Kak juga belajar minta maaf dan sampaikan alasanku kepada guru agamaku. Mau Kak juga minta tugas-tugas yang belum kukerjakan sama teman-temanku, dan coba Kak berpikir positif tentang guru agama. Bagus sekali ya nak, memang pola pikir tadi harus diperbaiki ya Sakinah, harus dirubah supaya kecemasan-kecemasan itu tidak muncul lagi, Dik. Dan juga Sakinah perlu tahu bahwa kembali lagi yang namanya guru itu tidak ada yang membenci siswanya ya. Karena sama Jina, siswa itu adalah anaknya guru ya, jadi guru itu tidak ada yang membeda-bedakan, tidak ada yang mengintimidasi, pokoknya sama semua deh perlakuannya kepada siswa. Mungkin cuman kita biasa selalu merasa, kenapa saya dikasih begini, padahal kan sebenarnya tidak, perasaan tak itu tadi karena cara berpikir tak yang salah, sehingga
menimbulkan hal-hal negatif nih terhadap diri tak dan orang lain ya, terkhusus cara berpikir tak yang negatif terus sama guru mata pelajaran tak. Di stop. Mengingat kesepakatan waktu kita tadi, karena ini sudah mau masuk waktu sholat, kita sholat sama-sama ya Sakina ya. Nah, dan kita akhiri saja kegiatan konseling kita pada siang hari ini. Dan kira-kira Ibu mau tanya dulu sebelum kita akhiri. Ini apa? Ibu harap kamu bisa betul-betul merubah ya, benar-benar akan melakukan perubahan-perubahan setelah kita melakukan konseling ini. Bagaimana nak? Baiklah Bu, kalau begitu konseling ini kita akhiri. Dan cara pikir terhadap guru agama juga itu beragam-ragamnya. Jadi bersikap positif dan kami juga lakukan saran saya yang di kita bilang. Sebelum ini Ibu mau kasih ini nah, bisa Sakina kerjakan di rumah, lembar kerja jangan lupa untuk dikerjakan di rumah. Dan Ibu harap minggu depan Sakina bisa menemui Ibu lagi di ruang BK. Kita bisa sharing lagi perubahan-perubahan apa saja yang telah Sakina lakukan setelah melalui proses konseling pada hari ini ya. Ya Bu. Nah, untuk menindaklanjuti hasil ini Ibu berharap Sakina melakukannya betul-betul di rumah ya, melaksanakan apa-apa tadi yang telah kita sepakati. Ya, siap ya Sakina ya? Ya Bu, siap. Jangan cuma di mulut ya, tapi harus dilakukan ya. Karena ini untuk perubahan Sakina ke arah yang lebih baik juga nanti, ini untuk kebaikan tak sendiri ya. Iya. Stop, ingatkan kembali ya Sakina, minggu depan cari Ibu ya, ketemu lagi sama Ibu. Kita sharing kembali tentang masalahnya Sakina, apa sudah ada perubahan-perubahan yang Sakina telah lakukan ya Sakina ya. Ya Bu, pasti ikut kamu terkait. Oke, baik nak Sakina, terima kasih banyak sudah datang ke ruang mereka terkhusus untuk melakukan konseling individual pada hari ini. Dan terima kasih juga karena Sakina sudah mau mempercayakan, menceritakan masalah-masalah yang telah Sakina alami kepada Ibu. Insya Allah masalah Sakina yang diceritakan pada hari ini tuh cukup kita berdua yang tahu ya. Jadi tidak usah ragu kalau nanti misalnya Sakina ada permasalahan lagi yang mau diceritakan, atau ada masalah-masalah lain terus pada masalah pembelajaran atau masalah pribadi, bisa masalah pergaulan dengan teman-teman, apapun itu deh. Kalau memang Sakina mau, silakan datang ke ruang BK cari Ibu untuk melakukan konsultasi ya Sakina ya. Oke, Sakina boleh